Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat muslim. Makna tauhid adalah mengesahkan Allah dalam beribadah. Rukun kalimat tauhid ada dua. Satu, nafi atau pengingkaran pada kalimat la ilaha yang artinya tiada Tuhan yang berhak disembah. Dua, itsbat atau penetapan pada kalimat illallah yang artinya menetapkan Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Tauhid merupakan kewajiban setiap muslim sesuai dalil Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutus para rasul kepada setiap umat. Tujuannya adalah untuk mengajak mereka pada tauhid. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada surat An-Nahl ayat 36 yang artinya, dan sungguh-sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul yang mereka berkata kepada kaumnya, sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Syarat-syarat kalimat tauhid. Wahab bin Munabbih rahimahullah pernah ditanya, bukankah kalimat tauhid la ilaha illallah adalah kunci pintu surga? Beliau menjawab, iya, namun semua kunci pasti memiliki gerigi. Jika Anda datang dengan membawa kunci yang memiliki gerigi, maka pintu akan terbuka untuk Anda. Jika tidak, maka pintu tak akan terbuka. Gerigi kunci pintu surga tidak lain adalah syarat-syarat kalimat la ilaha illallah yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tidak akan mendapatkan manfaat sampai dia merealisasikan syarat-syaratnya. Syarat yang pertama, ilmu. Seorang muslim wajib berilmu dan memahami makna kalimat tauhid, yaitu tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah semata. Syarat yang kedua, yakin. Tidak boleh ragu sedikit pun akan kebenaran kandungan kalimat tauhid la ilaha illallah. Syarat yang ketiga, tulus dan ikhlas, yaitu dengan memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Tidak ria, tidak pamer, tidak mengharapkan pujian dari orang, juga tidak berharap ganjaran atas ibadah kita kecuali dari Allah semata. Syarat keempat, jujur dalam mengucapkan dan meyakini kalimat tauhid, tidak mendustakannya di dalam hati, karena jika ada pendustaan di hati, maka itu sama saja dengan orang munafik yang juga telah dikafirkan oleh Allah. Syarat yang kelima, tunduk terhadap konsekuensi kalimat tauhid, atau tidak boleh mengabaikannya atau tidak peduli terhadap tuntutan la ilaha illallah. Tunduk berarti taat menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Syarat yang keenam, mencintai kalimat tauhid, tidak justru membencinya. Syarat ini mengharuskan kita lebih mencintai Allah di atas segalanya. Syarat yang ketujuh, menerima dengan sepenuh hati dan tidak justru menyombongkan diri dengan menolak konsekuensi dari kalimat tauhid. Tauhid dibagi menjadi tiga. Pertama, tauhid rububiyah. Maknanya adalah mengesahkan Allah dalam penciptaan, kepemilikan, dan pengurusan alam semesta. Di antara dalilnya yang menunjukkan hal ini adalah firman Allah pada surat Al-A'raf ayat 54 yang artinya, ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah. Kedua, tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah. Maknanya adalah mengesahkan Allah dalam segala bentuk peribadatan, baik ibadah yang zahir maupun yang batin. Di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah firman Allah pada surat Al-Fatihah ayat 5 yang artinya, hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Ketiga,
Tauhid al-asma was sifat. Maknanya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam penetapan nama-nama dan sifat-sifat Allah, yaitu sesuai dengan yang Dia tetapkan bagi dirinya sendiri dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah firman Allah pada surat Al-A'raf ayat 180 yang artinya, hanya milik Allah nama-nama yang husna, maka memohonlah kepadanya dengan menyebut nama-namanya. Apakah pembagian tauhid menjadi 3 sama dengan konsep trinitas? Jika kita kaji Al-Quran lebih mendalam, maka akan kita temukan bahwa seluruh ayat dalam Al-Quran dalam penjabaran tauhid tidak keluar dari 3 pembahasan besar. Yang pertama, Al-Quran berbicara tentang keesaan Allah dalam mencipta, keesaan Allah dalam mengatur alam semesta, esa dalam memberi rezeki, esa dalam menghidupkan dan mematikan makhluknya. Ini semua masuk dalam kategori tauhid rububiyah. Kedua, Al-Quran banyak memerintahkan untuk beribadah pada Allah semata, beramal ikhlas karenanya, serta melarang keras perbuatan syirik, yaitu menduakan Allah dalam ibadah. Ini dikategorikan tauhid uluhiyah. Ketiga, Al-Quran banyak menyebutkan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang maha indah lagi sempurna. Hanya Dia pemilik nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Ini masuk dalam kategori tauhid asma wa sifat. Pembagian tauhid menjadi 3 tersebut adalah hasil penelitian para ulama terhadap teks-teks Al-Quran dan hadis-hadis terkait tentang tauhid. Pembagian tauhid menjadi 3 tak ubahnya seperti pembagian para ulama dalam pengelompokan status hukum perbuatan manusia menjadi 5, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Sementara itu, Trinitas adalah konsep Nasrani yang menganggap ada satu Allah dalam 3 pribadi ilahi, yaitu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Konsep ini jelas kesyirikan menurut Islam, serta bertentangan dengan 3 pembagian tauhid. Kesimpulan, pembagian tauhid menjadi 3 sangat jauh berbeda dan bertolak belakang dengan konsep trinitas kaum Nasrani. Keduanya mustahil untuk disamakan. Walhu a'lam bisawab.